Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini itu sebenarnya adalah tentang business letter. Nah, namun di sini saya juga selipi tentang apa itu bisnis, dan di era sekarang, di zaman digital, kita lebih banyak menggunakan teknologi online dalam berbisnis, sehingga bisa kita sebut digital business. Nah, sebenarnya digital business itu sudah ada sejak lama ya, sejak tahun 2012-an, 2013. Nah, namun sekarang ini lebih banyak aplikasinya. Kalau dulu aplikasi yang dipakai masih terbatas, tapi sekarang sudah banyak. Penggunaan business letter saat ini lebih banyak juga menggunakan digital. Jika itu sifatnya adalah formal dan apalagi bermaterai, ya kan? Nah, tetap kita juga menggunakan digital plus manual. Nah, menggunakan digital kita mengetik lewat komputer, kemudian kita print out, kemudian ditandatangani, lalu kita scan dan kita kirim lewat email. Bisa kita katakan seperti itu. Letter writing is an essential part of business. In spite of telephone, telex, and telegraphic communication, the writing of letters continues. In fact, most telephone and telegraph communications have to be confirmed in writing. Tetap ya, walaupun kita menggunakan komunikasi lewat WA, lewat aplikasi Telegram, atau lewat Instagram, Facebook, Messenger, tetap yang namanya letter writing atau business letter sebagai informasi yang terkonfirmasi perlu untuk disampaikan lewat tulisan. The letter is often evidence of an arrangement or contract and must therefore be written with care. Even the shortest and most usual of letters may have this importance. Karena surat itu adalah bukti ketika kita membuat kontrak perjanjian, kemudian kita menulis surat lamaran, menulis surat rekomendasi, semuanya itu sifatnya formal. And the need for thought in writing is clear when you realize that in speaking, either face-to-face or by telephone, the reaction to the spoken word can be seen or heard immediately, but reaction to a letter is not known until the answer is received. Itu yang menjadi alasan bahwa surat adalah bukti dan jelas dibandingkan kalau seseorang itu hanya sekedar menyampaikan secara verbal. Seperti misal ketika kita mau order barang dengan jumlah yang besar dan barang tersebut sudah terbayar, nah perlu adanya surat sebagai bukti dan bertanda tangan sebagai surat pernyataan, katakanlah seperti itu. Kemudian bermaterai. Nah, pernyataan yang ditulis di atas kertas itu lebih aktual dibandingkan kalau seseorang hanya sekedar berbicara. Ada beberapa tipe business letter di sini yang saya sampaikan. Walaupun sebenarnya business letter itu tipenya banyak ya. Tapi di sini saya hanya memberikan 4 saja yang saya anggap itu penting hubungannya dengan bisnis, baik itu
bisnis barang maupun jasa. Dan juga saya selipkan di sini adalah application letter dan recommendation. They are letter of order, request, application, and recommendation. All business letters have the following components: heading, inside address, salutation, body, closing, and signature. Setiap surat di bahasa apapun, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bahasa yang lain, tetap komponennya sama. Ada heading of letter gives the writer's address, street, city, state, and country if necessary, and the date. Kenapa saya mengatakan if necessary? Jika itu satu negara, tidak perlu untuk mencantumkan negara. Kalau kita menulis surat ke lintas negara, perlu kita mencantumkan negara. The heading goes in the upper right hand corner of the first page. The heading may be blocked or indented. Bisa menjorok maupun tidak. And the punctuation used, the following examples is accepted everywhere and is recommended. Contoh ini adalah contoh alamat yang ada di luar negeri. Intinya, ketika kita menulis surat, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita. Jika kita menulis surat hanya satu negara saja, di negara Indonesia, nah sesuaikan saja alamatnya, tidak usah mengikuti yang model luar negeri. Nah, di sini contohnya 7819 adalah nomor. Woodland Ave bisa dikatakan jalan. Puyallup, Washington 9371, ini bisa dibilang zip code. Kemudian baru tanggal. Untuk tanggal boleh menggunakan May 15 atau May 15th pakai TH atau 15 May. And then jadi heading di sini adalah alamat penulis ya. Kalau kita menulis surat berarti alamat kita. Kemudian inside address ini alamat penerima. Nah, alamat penerima itu sama dengan yang ada di amplop dan komponennya sama dengan heading atau alamat penulis surat. Bedanya adalah di inside address, di alamat pengirim, kita perlu mencantumkan nama pengirim. Jika itu atas nama perusahaan, bisa kita tuliskan PT apa atau Allsons Hardware. Atau kalau misal itu nama si penerima ada namanya, bisa kita cantumkan nama. Kemudian jika ada posisi, di bawahnya boleh ditambahkan posisi, atau jika tidak langsung pada institusinya. Nah, kemudian salutation. The greeting part. Salutation adalah the greeting part of a business letter, and it is more formal than that of personal letter. And the salutation is followed by colon. Kaitannya dengan colon, yang benar adalah memang menggunakan titik 2. Tapi tidak jadi soal kalau kita tidak pakai titik 2. Enggak apa-apa. Dear madam, dear sir, or madam, dear Mr. Itgen, kalau di situ ada nama. Nah, biasanya kalau saya menulis surat lamaran kerja misal, nah itu saya lebih banyak menggunakan dear sir. Entah itu nanti saya tidak tahu apakah pimpinannya itu laki-laki atau perempuan, tetap pakai sir, itu nggak jadi soal.
Nah, di sini ada latihan. Silakan kalian buat pura-puranya. Di sini kalian tulis tulis alamat kalian, kemudian kalian kirim ke siapa yang sesuai yang ada institusinya ya, kalau bisa. Dan harus ada institusinya. Boleh pakai nama orang, boleh tidak. Kemudian salutation. Berikutnya setelah itu baru ke body. Body adalah isi surat. Isi surat di sini harus brief, well stated, and easy to read. Tidak boleh bertele-tele, harus to the point, singkat tapi jelas. Jelas di sini adalah succinct and to the point. Nah, setelah isi baru kemudian closing atau complimentary close. Untuk complimentary close, ekspresinya ada sincerely yours, very truly yours, yours truly, yours respectfully. Kalau saya pribadi lebih sering pakai sincerely atau yours faithfully. Yours faithfully itu lebih sopan, lebih formal dibandingkan sincerely, tapi juga sincerely juga formal. If the salutation, di sini ada cara bagaimana penulisan. If the salutation is the dear sirs or dear sir, the complimentary close will read yours faithfully or less commonly. Less commonly itu maksudnya jarang dipakai, jadi sebaiknya tidak dipakai yours truly, tapi ada beberapa yang juga memakainya. If the correspondent is addressed by his or her name, dear Mr. Brown, dear Mr. James, the complimentary clause will take the form yours sincerely. Jika di situ nama orang, pakai yours sincerely. Jika itu atas nama institusi, pakainya yours faithfully. Setelah itu, baru tanda tangan dan nama terang kita. Bisa kita tulis untuk memastikan bahwa orang yang si penerima surat tahu bahwa kita single. Mungkin beberapa dari kita perlu mencantumkan Miss atau ya Miss ya, MS atau MISS atau Mrs. kalau sudah berkeluarga. Nah, di sini latihannya boleh dilanjutkan dengan closing and signature. Ada beberapa tipe business letters di sini. Ini hanya sekedar contoh. Untuk stylenya silakan dengan style masing-masing. It is the order letter. The most common use of the business letter is the order goods and the material. It is important that the letter clearly state the exact name of the merchandise, the price, and the amount of payment being sent. Nah, ini contohnya dalam penulisan surat order buku. Nanti dibaca. Kemudian letter of request. Ini contohnya. Request for the sample usually. And then letter of application, it is the application of scholarship. And then letter of recommendation, rekomendasi di sini ketika kita minta rekomendasi untuk lampiran lamaran beasiswa kita ke universitas, atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan yang saat ini kita bekerja untuk perusahaan di mana kita akan melamar kerja. Kita melakukan moving company ceritanya, melamar di tempat kerja lain yang lebih baik. Nah, surat rekomendasi ini ditulis oleh pimpinan kita tentang kita, bagaimana kita, karakter kita, kinerja kita.
Untuk selebihnya silakan dibaca sendiri. Oke, segitu aja. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya ya. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.